奇书画，骑射蹴鞠，云文云武，学习无间。生活是一目两天，做中学，学中诀。沙子虽小，已杀一个世界；粒子虽小，希望却是无限。两人发挥，双手抚慰，大爱闪过满人间。Siapakah pencurinya? Murid-murid di sekolah ini punya hobi dan keahlian masing-masing. Mochie ahli dalam musik, catur, menulis, dan melukis. Sifatnya baik dan juga baik hati. Xiaolice ahli berdagang, dia pintar berhitung. Xialong suka sepak bola takraw, dia ahli olahraga. Afu jagoan menunggang kuda, berburu dan memanah ketapel. Xiaolong, berjuanglah! Ayo! Berjuanglah! Ayo! Berjuanglah, Xiaolong! Ayo, Xiaolong! Ayo! Ya! Terima kasih. Ayo kita bertanding ketapel. Wah, hebat! Bersedia, mulai! Pertandingan hari ini sampai di sini saja. Sepatumu sudah rusak. Begini tidak adil. Kita lanjutkan lain kali saja ya. Maksudmu, dengan begitu aku lebih tidak bisa menang darimu? Bulan depan ada pertandingan sepak bola takraw di kota. Asik! Apa kalian semua ingin bertanding? Ingin! Itu berarti tim bola kita dalam 1 bulan ini harus memperketat latihan. Baiklah! Dan ketua tim kita tetap Xiaolong. Wakil ketuanya Afu saja. Xiaolong yang bertanggung jawab memperketat latihan kalian. Tidak masalah, Guru Fang. Afu, kau harus belajar dari Xiaolong. Perketat latihanmu dan binalah kekompakan. Dengan begitu kalian serasi. Baiklah, Guru Fang. Berjuanglah, lari 1 putaran lagi. Ayo berjuang! Ayo berjuang! Ayo berjuang! Afu, sekarang kamu lari 2 putaran ya. Hanya aku sendiri. Iya, kamu wakil ketua, harus memperketat latihan. Harus berlari lebih cepat dari yang lain. Afu terus berlari dengan hati yang tidak rela. Murid perempuan berteriak memberi Afu semangat. Kemudian Afu bertugas menghadang bola agar teman lain latihan menjaga gawang. Dia menghalang ke sana kemari, membuatnya kehabisan tenaga. Setelah latihan beberapa hari, keahlian anggota tim mengalami kemajuan. Tim Sorak juga semakin mengalami kemajuan. Semua berjuanglah! Afu, sekarang kau larilah dengan gaya membawa bola sebanyak 5 putaran. Tapi kakiku sedikit sakit. Tolonglah, hanya luka sedikit saja, wakil ketua. Apa-apaan ini? Kakiku terluka masih harus latihan. Dia memang sengaja mengerjaiku. Tunggu balasanku. Aku akan mencari akal untuk mengerjaimu. Asi, kamu sedang apa? Aku buat bola warna-warni untuk tim Sorak. Aku ingin membuat model yang baru. Kalau lebih bagus, aku akan membantu teman lain membuatnya. Enak sekali. Kamu bisa berbuat hal-hal yang kamu suka. Sedangkan aku tidak. Apa maksud kakak? Kenapa kakak tidak bisa melakukan hal yang kakak suka? Akhirnya, Afu menumpahkan semua ketidakpuasan yang dia rasakan. Karena Asi masih kecil, dia belum bisa membedakan masalah.
Saat di lapangan, dia juga melihat Xiaolong terlalu menuntut pada kakaknya. Sehingga Asi menganggap perkataan Afu adalah benar. Asi, kamu harus membantuku. Aku akan mengerjainya. Kakak mau melakukan apa? Kalau bisa membantu, aku pasti akan berusaha. Aku sudah punya ide bagus. Hanya kamu yang bisa membantuku. Aku beritahu ya, kamu mengadu pada Guru Fang. Bilang dompetmu yang ada di tasmu hilang. Aku akan diam-diam menaruh dompetmu ke dalam tasnya Xiaolong. Hanya begitu saja. Tidak boleh begitu. Semua orang tahu Xiaolong itu orang yang jujur. Tapi aku malah harus menuduhnya mencuri uang. Aku tidak berani melakukannya. Baiklah, kalau begitu ya sudahlah. Suatu saat aku tidak akan mengakuimu sebagai adikku. Baiklah, aku membantumu. Kalian berhentilah latihan. Semuanya masuk ke kelas. Aku ingin bicara. Tadi Asi bilang dompetnya hilang. Dia curiga ada teman yang mencurinya. Sekarang aku ingin cari tahu dan ingin memastikan apa benar di kelas kita ada pencuri. Mana mungkin ada pencuri? Tidak pernah ada kejadian begini. Tidak kusangka, ternyata di kelas kita ada pencuri. Sungguh menakutkan. Siapapun orangnya, ini menakutkan. Guru Fang, aku curiga pada Xiaolong karena dia sering sendirian di dalam kelas. Entah dia sebenarnya sedang apa. Mulai saat ini kalian berdiamlah di tempat duduk masing-masing. Xiaolong, kau mau menjelaskan apa lagi? Hah? Guru Fang, aku tidak mengambil dompetnya Asi. Aku juga tidak tahu kenapa tiba-tiba dompetnya ada di dalam tasku. Ya, aku rasa kau juga tidak berani. Tapi di balik ini pasti ada sesuatu. Guru Fang, Xiaolong bilang dia tidak mencuri. Lalu guru percaya begitu saja. Tapi kenyataannya dompet Asi ditemukan di dalam tas Xiaolong kan? Tayen, jika Afu bilang kau yang mencuri dan dompet Asi memang ditemukan di tasmu, kira-kira kau akan menjawab apa? Bukan aku yang mencurinya. Bukankah jawabanmu sama seperti Xiaolong? Menganalisa masalah harus teliti, harus dipertimbangkan dengan hati yang tenang. Sekarang aku ingin kalian membenarkan satu hal. Asi, kau keluar dulu. Kalian pikirkan baik-baik di sini. Afu, sekarang coba kamu katakan pada kami, kapan kamu melihat Xiaolong sendirian di dalam kelas? Sering, semua murid juga tahu hal ini. Dia sering sendirian di dalam kelas. Afu, kamu salah lihat tidak? Kita tidak boleh sembarangan menuduh. Xiaolong sudah bilang, itu tidak ada padanya. Iya, walaupun Xiaolong sering sendirian di kelas juga tidak bisa membuktikan bahwa dia yang mencuri dompet Asi. Kita tidak boleh sembarangan menuduh. Tidak baik. Tapi, bukankah dompetnya Asi ditemukan di tasnya Xiaolong? Benar kan? Benar, aku sendiri juga merasa heran. Jika memang bukan Xiaolong yang mencuri, kenapa dompet itu bisa berada di dalam tasnya? Dompetnya ditemukan di mana, berarti orang itulah pencurinya. Afu, kamu itu aneh sekali. Kenapa dari awal kamu begitu yakin Xiaolong adalah pencurinya? Seperti aku sulit sekali percaya kalau Xiaolong adalah pencurinya. Aku, sebenarnya ini berdasarkan perasaanku. Memangnya siapa suruh tebakanku benar tentang dia? Tapi Afu, kami semua merasa bukan Xiaolong yang mencuri dompet Asi. Xiaolong juga bilang bukan dia. Hanya kamu yang begitu yakin kalau yang mencurinya Xiaolong. Menurutmu, apa ada kemungkinan pencuri yang sebenarnya menyimpan dompet itu ke dalam tas Xiaolong? Jangan menuduh sembarangan dulu. Ya, itu benar. Tadi maksudku adalah begitu. Aku rasa pendapat Mochie itu benar. Iya, Memang ada kemungkinan Afu, begitu. bagaimana menurutmu? Maafkan aku, ini salahku. Aku yang menyuruh Asi menuduh Xiaolong. Asi membantu karena permintaanku. Akulah yang menaruh dompet itu ke dalam tasnya Xiaolong.
Iya, tapi kenapa kamu menuduhku? Itu karena kamu adalah ketua tim yang sangat sombong. Kamu sengaja mempersulit latihanku. Aku jadi kesal. Lalu aku benar-benar minta maaf. Persaingan mengakibatkan luka. Di mana ada persaingan maka ada perebutan posisi, kekuasaan, merasa mendapatkan dan kehilangan, membuat semua menjadi tidak tenang. Mengerti? Mengerti. Orang yang tidak ada rasa bersaing baru bisa mengerti. Jika ada persaingan maka akan menjadi kacau, berbuat salah dan merasa gagal. Kalian harus tahu, di dunia ini tidak ada pemenang yang sejati. Afu, melalui pengalaman ini apa kau sudah mengerti? Aku mengerti. Xiaolong, bagaimana menurutmu? Apa kau mau menerima maaf dari Afu dan Asi? Nah, sekarang masalahnya sudah terungkap. Aku juga tidak mau perhitungan. Asi tidak perlu minta maaf, karena aku rasa ini bukan salahmu. Lalu Afu, aku akan memaafkanmu. Maafkan aku. Terima kasih. Apa aku boleh terus bergabung dalam tim bola takraw? Tentu saja boleh. Afu, kamu harus latihan dengan rajin. Aku bukan sengaja mau mempersulitmu, karena sebagai wakil ketua, kamu harus lebih hebat dibanding dengan anggota lainnya. Tapi Xiaolong, aku beritahu, berlatih secara berlebihan belum tentu hasilnya baik. Kaki Afu terluka, maka dia harus istirahat. Jangan sampai pertandingan ini melukai kesehatan kalian. Kau juga sama, jangan sampai keterlaluan. Belakangan ini aku giat berlatih. Teknikku mengalami kemajuan pesat. Jika tendanganku lebih bagus, biar aku saja yang jadi wakil ketua. Baiklah, Afu berdirilah. Cepatlah bertanding dengan Xiao Lice. Lihat apakah dia sehebat itu. Hah? Sekarang ya? Besok saja. Biar aku bisa berlatih lagi.